Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kerja setengah hari, dibayar penuh. Jadi ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku sedang magang di pekerjaan kantoran. Aku telah bekerja di sana sekitar 3 bulan ketika cerita dimulai. Pekerjaan yang aku lakukan pada dasarnya adalah admin. Aku akan melakukan perubahan alamat atau nomor telepon kepada profil klien, mengirim surat yang meminta konfirmasi, dan memilah email yang kembali. Ini semua dilakukan melalui database tempat aku mendapatkan hal yang harus dilakukan. Setelah beberapa minggu pelatihan, aku melakukan pekerjaan cukup cepat. Aku cukup baik dengan komputer, dan itu adalah sistem yang cukup sederhana. Aku membuat Excel dengan beberapa makro dan aku bekerja sangat cepat. Pada review 3 bulanku dengan manajer, dia melihat statistikku dan aku lebih dari menyelesaikan target harianku untuk dikerjakan. Bahkan aku menyelesaikan 2 kali lipat target. Mengharapkan dia untuk mengatakan aku melakukan dengan baik, aku terkejut ketika dia malah mempertanyakan apakah aku melakukan pekerjaan dengan benar. Dia khawatir aku mungkin terburu-buru dan membuat kesalahan. Walaupun pada tahap magang ini 10% dari pekerjaanku sedang diperiksa oleh tim QC, dan aku telah lulus semua cek yang ada pada laporan yang sama di tangannya. Jadi dia menetapkan batas atau mengurangi jumlah yang aku kerjakan sesuai dengan target bulan depan. Jadi aku memutuskan untuk menghapus makro dan melakukannya dengan lambat selama sebulan, memeriksa ulang semuanya. Itu menguras tenaga, karena aku harus fokus pada berapa banyak yang telah aku lakukan hari itu, dan membuatnya bertahan lebih lama hanya untuk mengisi hariku sehingga aku akan terlihat seperti sedang bekerja. Akhir bulan datang, dan aku mengadakan pertemuan lanjutan. Kerjaanku turun menjadi sekitar 20% di atas target pribadi. Jadi, jelas aku telah melakukan apa yang dikatakan manajer dan membuat perubahan. Skor kualitasku masih sempurna. Alih-alih menyadari apa yang aku lakukan untuk mencoba dan mematuhinya. Manajer memberitahu aku tentang melampaui target dan menyuruhku agar tidak terburu-buru bekerja. Dia menjadwalkan pertemuan lain sebulan kemudian dan itu adalah yang terakhir. BTW kedua pertemuan itu didokumentasikan, dan aku dikirimi salinan apa yang telah aku setujui. Nah, inilah malicious compliance-nya. Aku mulai menggunakan makro lagi, dan akan menyelesaikan target dalam waktu sekitar setengah hari waktu kerjaku. Kemudian berhenti melakukannya lagi. Aku harus tinggal di kantor selama 1 hari penuh untuk keluar tepat waktu. Tetapi aku tidak akan melakukan kerjaan lagi. Sekarang kantor memiliki sekitar 150-200 staf di lokasi dalam beberapa tim. Tetapi ruangan tempat aku berada adalah sekitar 20 orang yang melakukan pekerjaan yang sama dengan aku dan manajer jarang masuk. Setelah 2 hari pertama hanya duduk di tempat, aku memutuskan aku membutuhkan sebuah proyek. Aku menemukan 2 tas besar karet gelang di ruang stasioner dan punya ide bagus. Jadi aku membuat bola karet gelang dari awal. Maju cepat sekitar 2 minggu. Aku melakukan pekerjaanku di pagi hari dan membuat bola band di sore hari. Hingga ketika manajer lokasi, 2 tingkat di atas manajerku, melakukan tur kantor dengan karyawan kantor pusat. Ya, di sore hari. Tidak ada yang dikatakan, tetapi aku tahu dia tidak senang dengan kenyataan kalau dia terus melihat ke arahku saat pengunjung sedang berbicara dengan orang timnya. Mau tidak mau, keesokan paginya, set manager mengundang aku ke meeting dengan dia dan manajer lantai, 1 tingkat di atas manajerku. Jadi aku mengambil catatanku dan pergi menemuinya. Setelah membuktikan aku memenuhi target, dan menunjukkan aku telah diberitahu manajerku untuk tidak melampaui target, aku dikirim kembali bekerja. Tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tetapi sekitar 1 jam kemudian, aku mendapat email dari manajerku yang mengatakan kepadaku untuk mengabaikan target dan menyelesaikan sebanyak pekerjaan yang aku bisa. Manajerku juga membatalkan pertemuan kami. Sekitar seminggu setelah itu, aku dipindahkan ke tim yang menerapkan proses baru dan bersenang-senang menyelesaikan magang dengan menulis dan berbagi makro yang awalnya memulai semuanya. Cerita kedua. Manajer regional yang clueless memiliki ide tolol. Aku bekerja di perusahaan persewaan mobil baru di bandara internasional besar di Midwest. Aku bekerja di jalur pengembalian mobil. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk memeriksa pelanggan dan memastikan pelanggan tidak mengacaukan mobil. Kami akan memastikan kuncinya ada di mobil, dan kemudian menulis beberapa info di jendela untuk petugas kebersihan yang akan mengurus mobil. Aku kembali dari akhir pekan dan menemukan manajer regional telah masuk. Dia adalah pria yang baik, tetapi semua tentang menghemat uang, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memecat 2 manajer karena alasan yang meragukan, dan terbang ke kantorku setiap minggu untuk membantu menjalankan kantor. Entah petugas kebersihan kehilangan terlalu banyak kunci, ini terjadi karena perusahaan memiliki armada 600 mobil lebih, atau salah satu cabang lain melakukan hal yang berbeda. Bagaimanapun, manajer regional telah memutuskan untuk mencegah hilangnya kunci dan diduga pencurian. Kami, agen pembelian, harus memiliki kunci itu setiap saat. Semua orang di kantor segera menentang gagasan ini. Kami agen pengembalian melakukan banyak tugas selain memeriksa pelanggan.
Kami membantu dengan bagasi, memindahkan mobil, melakukan pemeriksaan kualitas, memperbarui sistem komputer, dan lain-lain. Ketika rekan kerja memberitahu aku ini, aku jengkel dan berkata, "Itu bodoh, aku tidak akan melakukan itu." Rekan kerja mengangkat bahunya dan berkata, "Aku tahu, lakukan saja dan lihat apa yang terjadi." Aku dengan cepat memahami frustasi kolektif semua orang dan menyadari tidak ada yang mengeluh. Semua orang baru saja memutuskan untuk mematuhinya dengan jahat. Itu adalah mimpi buruk. Pembersih terus-menerus harus datang mencari kami dan menjelaskan mobil apa yang kita ingin bersihkan, dan kami harus mengambil kunci dari karabiner besar yang memakan waktu dari kami dan pembersih. Aku juga pasti akan ekstra lambat dan tidak nyaman memikirkan harus menemukan kunci untuk pembersih. Oh, apakah aku memiliki kunci yang kalian cari selama 5 menit terakhir? Maaf, biarkan aku berjalan kembali untuk mencarinya. Oh, itu bukan kunci yang benar. Ups. Jalur pengembalian mobil dengan cepat menjadi kacau. Mobil banyak yang tidak terorganisir dan mulai meluap keluar dari tempat parkir. Pelanggan sangat stres karena mereka tidak bisa pergi karena banyak yang macet. Angkutan tidak bisa datang menjemput orang, petugas kebersihan meneriaki kami dan berlari kemana-mana. Tapi kami hanya mengangkat bau pada petugas kebersihan dan mengatakan ini bukan kesalahan kami. Komplain ke manajer. Beberapa pelanggan mengamati kekacauan dan aku serta rekan kerja seperti, "Oh iya, ini agak normal loh. Kekacauan biasa terjadi di tempat ini, tapi tidak separah ini." Aku pikir pada satu titik hari itu, seseorang mengirim radio dan berkata, "Tinggalkan saja kuncinya di mobil selama sisa hari itu." Tapi, keesokan harinya kami kembali diinstruksikan untuk mengambil kunci, dan manajer regional mengakui perubahan itu sulit, tetapi ini akan menjadi kebijakan baru. Jadi, sekali lagi, kami mematuhinya. Pembersih membenci kehidupan di sana, dan aku yakin mereka selalu mengeluh. Hal-hal seperti ini terjadi selama beberapa hari lagi, lalu manajer regional pergi selama seminggu. Aku datang keesokan harinya, dan aku tidak terkejut menemukan kunci ada di mobil lagi. Aku memeriksa dengan rekan kerja, dan manajer regional mengkonfirmasi kami kembali ke sistem lama yang efisien. Manajer pelatihan telah menyetujuinya. Ketika manajer regional kembali minggu depan, dia tidak menyebutkan apapun tentang kembali ke cara lama kami yang efisien. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.